Selamat berjumpa peserta didik SMP Negeri 6 Kuaro yang baru. Sekarang kita membahas tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Baik, kita mulai. Pertama kali kita akan membahas dasar hukumnya, yaitu dasar hukum pemberantasan narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian Presiden memberikan peraturan nomor 23 tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional. Kemudian Presiden juga menginstruksikan bahwa tentang pemetaan jenis-jenis narkoba yang baru, kemudian dipilah-pilah yang mana yang berbahaya. Kemudian ada peraturan Kepala BNN nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten Kota. Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, pernah berkata bahwa Indonesia darurat narkoba. Makanya beliau menginstruksikan agar pemberantasan narkoba akan lebih gencar lagi, makin berani lagi, makin gila lagi, dan harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Artinya betul-betul komprehensif, bukan hanya sekedar teori atau rencana saja. Kemudian kita masuk kepada potret permasalahan narkoba di Indonesia. Pertama, Indonesia itu adalah negara yang besar. Negara yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, Papua Nugini, Australia, yang mana merupakan jalur-jalur penyeludupan narkoba dari luar negeri. Karena saking banyaknya sehingga susah untuk diawasi. Kemudian yang kedua adalah demografis yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia itu banyak sekali. Jadi merupakan pasar potensial untuk peredaran narkoba. Mereka akan melihat Indonesia ini seperti negara yang menguntungkan bagi pengedar narkoba. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba itu bukan hanya sekarang untuk orang dewasa, tapi juga remaja, bahkan anak-anak SD itu sudah kena. Kemudian yang keempat adalah minimnya fasilitas rehabilitasi. Contohnya di Pasir. Di Pasir ini tidak ada fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Apabila ada, maka akan dikirim ke Samarinda atau ke Balikpapan. Kemudian stigma. Stigma ini kalau yang pecandu, dia akan menutup diri, takut melapor, takut berbicara kepada orang tua, takut dimarahi. Sehingga semakin lama semakin jauh tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, sistem hukum di Indonesia ini tidak ada standarnya. Artinya misalnya dalam kasus yang sama, dua hakim yang berbeda akan memutuskan hal yang berbeda pula. Misalnya hakim yang satu memutuskan 4 tahun dan hakim yang lain memutuskan 2 tahun. Sehingga tidak ada efek jera kepada penjahat narkoba. Kemudian modus operandi dan jenis narkoba itu selalu berubah. Mereka akan berinovasi menciptakan narkoba baru yang biasanya terbuat dari sintetik atau semi-sintetik, dari bahan kimia. Lapas, lembaga pemasyarakatan atau penjara, sekarang sudah berubah menjadi pusat peredaran narkoba. Orang-orang dalam penjara bisa memakai narkoba dan dengan membeli. Jadi narkoba itu diselundupkan ke dalam penjara. Malah sekarang pengedar-pengedar yang di dalam penjara itu bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Yang terakhir adalah kerugian akibat penyalahgunaan narkoba itu sekitar 60 triliun. Bayangkan itu uang itu dibuat untuk membuat rehabilitasi, untuk penyuluhan, untuk mengobati orang-orang yang pecandu. Sehingga kalau dihitung-hitung sudah lebih daripada 60 triliun. Ya, banyak sekali itu uangnya. Nah, yang ini juga bahaya kejahatan cyber, di mana sekarang orang membeli narkoba hanya dengan online saja. Jadi kalau dia ditangkap, kalau mencari pengedarnya sulit karena dia membelinya tidak pernah bertemu muka, hanya mengandalkan uang
cryptocurrency dari internet, yaitu Bitcoin atau uang-uang elektronik lainnya. Klasifikasi penyalahgunaan narkoba, coba pakai itu hampir sejuta jiwa. Kalau kalian pakai coba-coba ya kalian sudah menambahi menjadi 1 juta lebih itu kan. Kemudian pecandu suntik itu seperti morfin itu 33.000 jiwa. Teratur pakai, ya ada kasus artis yang tertangkap itu dia makainya sudah tahunan, itu sudah banyak sekitar 770.000 jiwa. Pecandu non suntik ini yang paling banyak karena itu jenisnya ada yang dihisap, ada yang dimakan, ditelan, obat-obatan ya, tablet, pil. Kemudian ada yang dihisap dengan menghirupnya seperti lem atau bensin. Begitu ya, jadi banyak sekali. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan pekerja, 50 hampir 60% pekerja karena mereka ada uang, seperti artis itu ada uang, anggota DPR mereka punya uang sehingga mereka mampu beli. Kemudian pelajar 24% mereka akan beli dengan uang jajan mereka atau mereka mencuri barang-barang di rumah untuk dibelikan narkoba. Kemudian populasi umum ini pedagang, pengangguran, begal, itu kan, preman, nah itu 17%. Baik, kita masuk ke pembahasan narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba itu singkatan ya. Singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Bisa dilihat itu zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau fisiologis seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan fisiologi. Ketergantungan itu sudah candu, menyandu, atau ketagihan. Baik, kita mulai dari narkotika. Narkotika itu zat yang berasal dari tanaman atau bukan, yaitu yang sintetik atau semi sintetik yang dapat menghilangkan kesadaran, hilang rasa, menghilangkan rasa nyeri, tapi dapat menimbulkan ketergantungan. Inilah golongan-golongannya, itu golongan 1 tuh heroin, kokain, ganja. Kemudian golongan 2 morfin, petidin. Kemudian yang lebih ringan itu kodein. Ya, itu biasanya untuk penahan nyeri. Kemudian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik, tapi bukan narkotika. Tapi dia mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga mempengaruhi mental dan perilaku. Contohnya adalah golongan 1 itu ekstasi atau amfetamin, metamfetamin, kemudian LSD. Golongan 2 adalah amfetamin, metilfedinat atau metaqualon. Golongan 3 itu untuk terapi, biasanya orang gila itu ya, fenobarbital. Itu kalau orang gila yang lagi marah-marah dikasih obat ini langsung diem. Kemudian golongan 4 itu biasa untuk obat flu ya, biasanya diazepam itu supaya orang sakit flu itu bisa tidur. Dia obat tidur itu ya. Kemudian zat adiktif lainnya itu seperti alkohol, zat inhalasi, lem, ibon, dan rokok. Nonton dulu ya. Narkoba dan bahayanya. Apa itu narkoba? Nar itu artinya narkotika, ko artinya psikotropika, dan bahan berbahaya atau zat adiktif, itu zat yang membuat kita ketagihan. Contoh narkotika itu banyak, yaitu ada candu, morfin, heroin, kemudian ada ganja, kemudian ada kokain, termasuk putau dan sabu-sabu. Nah, ini jenis baru yang ditemukan, LSD, itu banyak di Jakarta. Kemudian sudah mulai merambat ke kota-kota lain. Dia ditempelkan saja sebesar perangko, ditempelkan di lidah. Kemudian ada krokodil
itu adanya di Rusia. Itu mempunyai efek yang sangat berbahaya dalam pemakaian jangka panjang, bisa menimbulkan kerusakan jaringan kulit. Awalnya terkelupas, lama-lama ya habis sampai kelihatan tulang. Kemudian ada Molly, ini juga terbaru di Amerika, sudah merambah ke Asia sebenarnya. Ini dia menyebabkan seperti zombie berjalan. Nah, ini akibat-akibatnya dari penggunaan awal narkotika, berubah secara drastis wajahnya, menjadi tua sebelum waktunya. Nah, menjadi tua sehingga betul-betul berbeda dengan keadaan umur, dan pada akhirnya pasti meninggal. Nah, ini yang terkenal baru-baru ini, umur 30 seperti kakek-kakek. Benar-benar ini narkotika itu tidak memilih orang. Nah, ini adalah efek dari krokodil tadi yang seperti Bapak jelaskan. Nah, sampai tulangnya kelihatan, betul-betul mengerikan sekali. Nah, ini ada perubahan-perubahan ekstrim yang terjadi. Penggunaan krokodil, Molly, seperti dibilang seperti zombie, jalannya juga tidak terarah. Mereka betul-betul seperti yang di film itu, nah, zombie. Kemudian psikotropika ini ada ekstasi, itu banyak terjadi di Indonesia, sudah sampai ke Kaltim. Nah, ini ada sabu-sabu banyak sekali di air mati, banyak sekali yang memakai, jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang lain ini yang menyebabkan ketagihan itu ya kebanyakan minum kopi atau merokok, dan minum alkohol. Malah di air mati itu seperti kalian tahu bahwa ada yang meminum alkohol yang 70%. Ini juga lem Ibon itu juga banyak dilakukan oleh anak-anak di desa air mati. Lanjutkan, jenis narkoba yang paling banyak digunakan ya, yaitu ganja. Banyak sekali, mudah sekali, seperti hanya menghisap rokok saja. Kemudian sabu-sabu, ini sudah seperti yang Bapak jelaskan di film tadi, adalah di air mati itu banyak yang pakai, sehingga di air mati itu jadi tidak aman karena mereka mencuri untuk mendapatkan uang, membeli sabu karena sabu itu harganya mahal. Kemudian ekstasi, nah ini adalah jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Jadi ada yang jenis stimulan, sabu, kristal, antidepresan, supaya obat menekan emosi, itu adalah opium, morfin. Kemudian halusinogen ini seperti berhayal, itu ekstasi, inek gitu. Kemudian ada yang lainnya itu ganja, itu namanya cimeng, gele. Nah, itu ya. Oke, jadi kita bisa lihat sendiri efeknya. Lanjut ya. Proses terbentuknya orang menjadi tergantung kepada narkoba. Pertama kali kompromi, mau berteman, mau ngumpul-ngumpul. Ya. Sudah tahu dia pemakai narkoba, malah didekatin. Kemudian setelah jadi akrab, disuruh dah pertama kali gratis dikasih ganja, suruh ngisep, awalnya gratis. Kemudian lama-lama mulai menerima. Jadi waktu ngumpul pakai, kemudian kelama-lamaan apabila putus cinta beli sendiri, ngisap sendiri. Nah, itu sudah mulai membiasakan diri untuk memakai. Semakin lama semakin sering memakai, sehingga mulai merusak badan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau sudah ketagihan, siap-siap saja ya kita makan soto. Kenapa makan soto? Ya meninggal orangnya gitu. Nah, ini ciri-ciri fisik ya, Bapak percepat saja. Berat badan menurun, kemudian mata merah,
bintik-bintik, dan kalau yang morfin itu ada sayatan. Kenapa ada sayatan di tangannya? Karena kalau dia ketagihan, tidak ada barangnya, maka dia sayat tangannya untuk diisap darahnya, karena darahnya mengandung morfin. Kemudian lanjut, nah ini susah buang air besar. Kemudian ciri-ciri perilaku, ciri-cirinya adalah ya malas dah, biasa kan, kalau sudah suka mabuk malas, tidur aja kerjaannya. Kemudian tidak peduli sama rumah, sama sekolah, sama teman sendiri malah. Kemudian ini mencuri karena apa? Selalu kehabisan duit untuk beli narkoba. Nah, waktu di rumah hanya diam, mengurung diri atau mencari tempat yang sepi. Kemudian sering batuk, takut air karena air itu perasaannya seperti panas di badannya. Kemudian bicara cadel, jalannya nggak benar, sempoyongan. Nah, kalau dia make kan pagi ketemu bidadari, kalau malam ketemu setannya, akhirnya mimpi buruk terus, teriak-teriak. Kemudian sakit kepala, mengeluarkan air mata dan berkeringat dingin. Sering menguap, bapak juga sering menguap tapi karena ngantuk. Yang terakhir adalah suka berbohong. Ciri-ciri emosi sangat sensitif, cepat bosan, sedikit-sedikit tersinggung. Kemudian membangkang, kalau dimarahin malah tambah marah dia. Oke, nah ini kalau sudah naik turun, baru orang lewat ngeliat namanya mabok, malah ditantangin mabok. Nah akhirnya berkelahi lah, bunuh-bunuhan. Oke, nah kemudian nafsu makan jelaslah tidak menentu. Oke, nah ini gambarnya lagi, tadi bapak ulangin tadi supaya lebih jelas lagi dia penuaannya. Ini yang efek dari Molly. Kemudian ini efek dari Molly juga, ini hancur giginya. Kemudian ini efek dari Molly. Ini juga efek dari Molly. Nah ini kalau sapi atau kambing kurusnya begini, enaknya diapain? Dipotong. Nggak laku, tahu? Langsung dipotong aja, orang tinggal tengkorak saja. Kemudian nah ini efek krokodil. Krokodil ini betul-betul hancur dagingnya. Nah ini kelihatan tangannya. Ini kaki, ini sebenarnya kaki ini bisa jadi kayak gitu. Kemudian nah itu kakinya, kita percepat saja. Oke, nah ini yang parah sekali, ini sampai hancur badannya. Oke, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, kalau yang pertama adalah pribadi, memang pengen gitu ya, memang pengen nyoba, akhirnya keterusan. Kemudian keluarga, misalnya pamannya pamannya suka mabuk-mabukan, ya ponakannya ikut juga. Namanya pamannya sih, malah diajak oleh paman, ayo kita minum sini biar jadi jagoan gitu kan. Kemudian kelompok, geng, satu kelompok yang namanya kelompok kan 2 atau lebih gitu ya, mereka pakai sama-sama. Kemudian lingkungan, kalau kita berada di lingkungan orang mabok, maka kita akan mabok. Kalau kita berada di lingkungan orang yang sering sholat, maka kita akan sholat, begitu. Nah inilah ketentuan pidana ya. Pidananya sih ada hukuman mati itu kalau kita lihat di situ, golongan 1, yang paling golongan 1 ya, sampai hukuman mati atau seumur hidup. Kenyataan yang perlu diketahui adalah ketagihan itu perjuangan seumur hidup. Karena sudah make, itu biasanya kembali lagi. Kemudian risiko kehilangan pekerjaan, mencoreng nama baik. Nah ini banyak kasus perceraian karena suaminya sering make. Jadi akhirnya keluarganya berantakan, bercerai lah mereka. Karir atau masa depan hancur, itu biasanya juga pelajar begitu, mahasiswa nggak pernah selesai sekolahnya. Kemudian yang bekerja terjadi kecelakaan kerja. Oke, di sini juga ada kasus pencurian di perusahaan. Kenyataan yang perlu diketahui adalah yang namanya pecandu, walaupun direhab, maka akan menjadi pecandu kembali itu lebih tinggi. Sebab apa? Stres sedikit dia akan beli lagi. Stres sedikit dia akan beli. Gitu. Kemudian korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri itu banyak. Di air mati juga ada sebenarnya. Kemudian kalau korban narkoba itu bukan dirinya sendiri, keluarganya juga ikut malu. Ya kan? Derita semua. Nonton lagi ya.
Lanjutkan, jenis narkoba yang paling banyak digunakan ya, itu ganja. Sekali, mudah sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi, baik sosial, fisiologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut ke perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tuanya, atau dapat dikatakan kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Tidak hanya itu, kadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat mereka bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang sudah terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman-teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Dan tersebut merupakan faktor risiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor risiko bagi pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor risiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Orang-orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarganya secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak, baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan masalah keluarga, dan menolong anak-anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Baik, terakhir, kenali, peduli, dan dekati. Yang dimaksud dengan dekati ini bukan mendekati narkoba, akan tetapi apabila ada keluarga kita, adik atau kakak yang menjadi pecandu narkoba, harus kita dekati, kita beri nasihat. Karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Maka dari itu, peserta didik baru SMP Negeri 6 Kuaro, jauhilah narkoba. Demikian materi pengenalan lingkungan sekolah. Lebih kurang mohon maaf, Bapak ucapkan terima kasih.